Oke, berterima kasih kepada Allah yang Maha Baik, yang kebaikannya tanpa batasan. Tentunya terima kasih banyak juga Alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah yang selalu nemenin, selalu jagain, selalu lindungin saya dan kita semua, dan tentunya juga yang Maha Pembuka Maaf atas semua salah dan hilaf. Tentunya nggak lupa juga salawat serta salam kepada Rasulullah tercinta Nabi Muhammad SAW yang menjadi lentera penerang tentunya dalam keilmuan, sehingga terbuka semua hijab apapun, sehingga tercerahkan langkah kita, tercerahkan kehidupan kita. Tentunya salawat serta salam nggak hanya kepada Rasulullah tercinta, tetapi kepada keluarga, sahabat, kerabat, dan tentunya kita mendapatkan syafaatnya sampai dengan hari ini. Dan tentunya untuk semua hamba Allah sampai akhir zaman. Sekali lagi saya ucapkan yang terima kasih sebesar-besarnya, seluas-luasnya, setinggi-tingginya untuk Bu Aminah, untuk Teh Ella, untuk semua Pak Doni, Pak Riko, Bu Novi, Bu Nina, dan Fani tentunya yang hadir di eh, Zoom kali ini. Bismillah, Zoom ini adalah Zoom yang penuh berkah. Saya bilang sama Bu Aminah, kata Bu Aminah berbayar nggak? Saya bilang gratis aja, bebas aja Bu. Mau gratis, mau bayar boleh, tetapi sebagai pertukaran energi, saya minta Bapak Ibu, terserah ya. Saya bilang mau berbayar atau enggak, minimal bacakan Fatihah untuk aura charming dan ruang cerita ini mendunia. Oke, dibacakan Al-Fatihah sekarang boleh? Al-Fatihah menjadi berkah untuk aura charming dan ruang cerita mendunia, juga kita semua menjadi mendunia. Kebaikan kita menjadi kebaikan yang penuh manfaat untuk seluruh makhluk di semesta raya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bismillah, menjadi berkah buat kita semua. Amin. Oke, baik Bapak Ibu. Hari ini tadi seperti judulnya, Tela tanya judulnya apa Bun? Ya udah, hari ini kita melepas semua beban emosi yang membelenggu diri. Nah, tentunya karena kita hanya ruang kecil ini, Bapak Ibu, apa yang saya bisa bantu untuk Bapak Ibu? Silahkan. Boleh tulis di kolom chat. Apa yang bisa saya bantu untuk Bapak Ibu hari ini? Atau apa yang membuat Bapak Ibu langsung ngeklik Zoom ini? Supaya setelah selesai Zoom, Bapak Ibu mendapatkan manfaat. Nggak cuma dengerin saya ngomong, karena jarang banget workshop saya atau pelatihan saya itu dengerin saya ngomong. Selebihnya kepada praktek, dan setelah selesai pelatihan, ini mendapatkan apa namanya, perubahan. Seperti itu. Silakan, mau Pak Doni dulu boleh, Pak Riko dulu boleh, atau Bu Novi, Bu Nina, dan semuanya. Silakan. Oh, kalau Tela kangen. Oke, good. Karena inama amalu biniat ya. Kita akan kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Mungkin ada yang udah kenal saya, ada yang belum kenal saya. Siapa di sini yang udah kenal saya? Oh, banyak. Yang belum kenal mungkin. Yang belum kenal saya ada? Oke. Saya Vera Haryanti Anwar, biasa dipanggilnya Vera. Nah, keseharian saya itu selain sebagai seorang trainer, saya juga sebagai seorang coach, saya juga sebagai seorang terapis dan konsultan juga tentunya. Nah, apa aja sih di Aura Charming Education? Saya nge-branding diri saya ini dari kiai saya, Aura Charming Education, yaitu semua workshop, semua pelatihan, semua yang datang ke saya konsultasi, even itu tentang penyakit dari tubuh, penyakit fisik, tentunya semua berkaitan dengan penyakit di psikis, baik di pikiran, di perasaan, yang tentunya ini mendominasi. Nah, metode-metode saya di pelatihan-pelatihan saya, ini tentang bagaimana kita memancarkan aura positif, tentunya dengan self-healing. Yang self-healingnya tuh mudah banget, nggak cuma buat kita pakai,
tetapi untuk kita praktekin ke orang lain. Sehingga ketika ikut workshop, maka kita akan dapat tools tuh gampang banget dan mudah banget ngikutinnya dan bisa praktekinnya ke orang lain. Tentunya, self healing ini udah pastilah mampu mengendalikan emosi. Setelah itu, mampu juga menyembuhkan diri sendiri dan kita bisa bantu orang lain untuk sehat. Dan ini yang paling penting adalah ketika kita udah sehat, kita udah bisa kelola emosi, maka kita bisa jadi magnet rezeki. Ini rezeki datang aja dengan mudah. Sampai sini, teman-teman ada pertanyaan. Nah, inilah background saya sebagai seorang terapis, juga sebagai seorang trainer. Bagaimana menyikapi kesedihan teman-teman terapis karena sepinya klien dan apa saja yang harus dilakukan? Oke, oke, saya jawab satu-satu aja dulu kali ya, boleh? Nah, ini pertanyaan Pak Riko. Pertanyaan Pak Riko. Bagaimana menyikapi kesedihan teman-teman terapis karena sepinya klien dan apa saja yang harus dilakukan? Wah, kalau misalnya kita udah bisa, kita terapis. Ini terapinya apa ya, Pak Riko? Beling, Apa? beling, Beling itu apa? bekam keliling. Oh, Oh, bekam keliling. Pak, kita tuh ya sebagai seorang terapis itu nggak akan pernah kehilangan klien asli. Karena sesungguhnya banyak banget orang yang sakit. Banyak banget orang yang sakit itu butuh kita. Butuh bekam, butuh semuanya. Nah, kalau ini nih, boleh nggak nih besok ikut kelas nih? Bagaimana cara terapi kita tuh bisa banyak apa namanya banyak klien. Kan ini bisnis juga ya. Nah, kita ada nih besok sama istrinya Om Oke, Om Eko. Bagaimana Ayo, kita ayo, siap. mengubah diri kita yang sekarang menjadi diri yang baru, tentunya di era digital. Nah, jadi kita ada mentoring bisnis, Pak. Mentoring bisnis. Nah, cuma itu nanti hari Sabtu tanggal 5. Nanti daftar sama Bu Aminah atau sama Bu Ella juga boleh. Kalau buat saya, menjawab pertanyaan Bapak, bagaimana menyikapi kesedihan teman-teman terapis karena sepinya klien dan apa saja yang dilakukan? Sedihnya harus dirilis dulu, Pak. Sedihnya harus dirilis karena kalau di Aura Charming ya, kalau di pelatihan saya, yang paling utama adalah kita menyelesaikan rasa sedih, rasa takut, dan rasa marah. Karena ini nanti berkolaborasi jadi banyak hal dan ini yang akan menutup rezeki kita. Bentar ya, saya buka slide biar bisa kita bareng-bareng belajar lagi. Nah, ini dia. Oke, ntar saya izin saya share screen ya, yang menutup rezeki kita. Ini kalau teman-teman Aura Charming udah hafal nih yang ini. Energi habis, vibrasi kita jadi low kalau kita ngomong. Seharusnya tubuh kita bercahaya seperti ini, aura kita memancar seperti ini. Aura keberlimpahan, karena sesungguhnya kita adalah makhluk tanpa batasan. Kita mampu melampaui apapun dengan kekuatan-kekuatan yang Allah berikan, yaitu nafas kita. Ini semua masih punya nafas kan ya? Nah, kalau kita masih punya nafas, nah inilah salah satu bahan bakar kita. Tetapi nafas ini rupanya kotor. Oleh apa sih? Ini, selalu menyesali masa lalu. Ingat aja yang dulu-dulu, oh harusnya kan, harusnya. Nah, kita selalu bilang begitu. Lalu apalagi selalu khawatir akan masa depan. Ini yang membuat kita merasa cemas, intens dengan negativitas. Ini dibahas di workshopnya saya secara detail. Bencian itu selalu hadir, iri, dengki, amarah, terus apalagi sedih. Ini yang tadi salah satu masuk di pertanyaan Bapak, sedihan, kepo, baper, cepat tersinggung gitu kan, baper ya, culas, terlalu berhitung, terus selalu mikirin penilaian orang. Duh, nanti kata orang apa ya? Nanti gimana ya? Nah, tuh lalu suka berprasangka. Jangan-jangan terus kita merasa bodoh, lalu kita minta approval dari orang lain. Ih, gue tuh bego banget ya. Aduh, harusnya kan nggak gitu. Aduh, harusnya kan begini. Aduh, kenapa sih ya? Kenapa sih saya terlalu bodoh?
Kenapa sih saya gitu aja nggak mampu? Nah, kita merasa diri kita. Nah, itu juga kita nggak menghargai diri kita. Jadi eh, kita merasa diri kita tuh bukan apa-apa. Banyak banget kita suka dengar, gue mah boro-boro, gue mah bisa apa, aku mah apa, dan sebagainya. Ini tidak menghargai lingkungan, artinya kita nggak peduli sama lingkungan. Jangankan lingkungan, orang terdekat aja, kita nggak pernah pedulikan, artinya kita males untuk bantu orang dekat. Bukan hal besar ya, tapi hal kecil. Misalnya apa ya, hal kecil tuh bantu, misalnya yang punya istri, ya bantu istrinya, cuci piring gitu kan. Meskipun bapak-bapak misalnya, atau kalau ibu-ibu, mengertilah perasaan yang orang terdekat, menghargai lingkungan. Kesombongan itu udah pasti lah ya, nggak tahu diri. Nggak tahu diri tuh maksudnya udah dibantu tapi nggak ada rasa terima kasih. Contoh yang paling gampang, afirmasi selalu negatif. Pasti nih ini susah nih, pasti deh nanti kalau ke sana begini deh. Ditambah lagi udah nggak peduli sama lingkungan, nggak peduli juga sama diri sendiri. Artinya nggak peduli sama diri sendiri itu membiarkan pikiran negatif menguasai, pikiran negatif itu merajai diri kita, mengatur-ngatur hidup kita, pikiran negatif itu selalu apa namanya mendominasi, lalu perasaan juga diisi aja sama semua emosi-emosi ini, rasa marah, sedih, kesel, sebel, gregetan dan lain-lain. Nah, tidak menghargai energi yang kita punya, yang itu tentunya Allah berikan. Energi yang kita punya itu apa? Nafas kita. Kita nggak pernah banget say thank you ke Allah. Terima kasih ya Allah untuk nafas ini. Terima kasih ya Allah untuk nafas yang tanpa batas ini. Terima kasih ya Allah untuk nafas tentunya yang jadi kekuatan saya sampai dengan hari ini. Dan kita jarang sekali mengatakan terima kasih ke Allah untuk energi yang tanpa batas yang Allah berikan gratis. Nah, ini semua yang menyebabkan keberuntungan jadi jauh. Ini dia yang menyebabkan popularitas kita menurun. Lalu ini juga yang menyebabkan impian jadi pudar. Pengen ini kayaknya kok susah banget ya. Sebenarnya nggak susah, tetapi tadi karena kita terlalu berprasangka negatif, kita selalu afirmasi negatif, kita selalu khawatir, ini wujud nggak ya? Atau juga kita terlalu sedih dengan keadaan hari ini. Nah, inilah yang membuat apa namanya yang tadi Pak Riko tanya, kok sepi? Nah, ini yang membuat jadi sepi. Adakah perasaan ini di hati dan pikiran teman-teman? Nah, ini yang harus kita selesaikan, harus kita rilis. Ini dibahas tuntasnya di Aura Charming, di workshopnya Aura Charming, secara detail. Seperti itu, Pak. Jadi kita rilis, nanti kita bantu rilis hari ini ya. Terjawab nggak Pak Riko? Alhamdulillah terjawab. Alhamdulillah. Oke. Ini Bu Novi, saya terapis refleksiologi, boleh nambah ilmu juga nih. Oke. Untuk yang baru datang, terima kasih banyak. Saya hanya minta tolong bacakan Al-Fatihah sebelum kita mulai. Dan sebelum Ibu menyimak, tolong bacakan Al-Fatihah untuk Aura Charming dan ruang cerita mendunia. Serta kita semua menjadi mendunia juga. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Oke, baik. Eh, Bapak Ibu semuanya, hari ini kebetulan tadi temanya Tela tanya ke saya tentang bagaimana kita melepaskan semua beban emosi yang itu banyak banget tersimpan di pikiran, di perasaan kita. Kemarin saya ada bersama sahabat saya, bersama teman saya, teman seperjalanan menuju spiritual tentunya ya. Dia tanya bagaimana sih Bu Vera tips mudah untuk melepas emosi. Nah, saya memang selalu gunakan teknik yang gampang banget, yaitu teknik tiup balon. Karena semua orang familiar kan dengan balon ya. Ada di sini yang tahu balon? Semua tahu kan ya? Nah, dengan teknik mudah itu kita lepaskan semua beban emosi yang ada di pikiran, yang ada di perasaan. Basicnya dari mana sih saya bisa pakai teknik itu? Saya share sedikit lagi ya. Kenapa pakai gambar? Supaya kita bisa paham bahwa
ini tuh sebenarnya mudah banget gitu. Kenapa sih kita harus selesaikan emosi kita yang ada di perasaan, yang ada di pikiran, dan yang ada di tubuh? Sebenarnya sih, kalau saya suka bilang sama teman-teman, gak apa-apa kalau misalnya teman-teman senang nyimpan perasaan, emosi-emosi eh, tentang masa lalu, tentang apapun itu di pikiran dan di perasaan. Gak apa-apa. Karena kan yang sakit paling diri sendiri kan ya, tubuh sendiri nggak apa-apa. Tapi untuk kita yang sudah menikah, punya anak, sampah-sampah emosi ini ketika menumpuk itu jadi warisan buat anak kita, buat anak cucu keturunan malah. Ini sih pesannya. Ini pesan saya, yuk kita sama-sama bersihkan sampah sehingga anak cucu keturunan kita pun akan menjadi jauh lebih sehat. Karena kehidupan yang katanya lumayan berat ya, cuma anak-anak sekarang kan terlihatnya lebih santai, tetapi tidak sesantai itu. Ini pesannya. Jadi, yuk lepaskan. Kenapa Gus Baha bilang, jangan kira anak-anak nakal itu nggak ada hubungannya sama orang tua. Sangat berhubungan. Karena kalau kita mau lihat diri kita, lihat anak kita. Oh, anak saya baik-baik banget, Bu Vera. Ih, alhamdulillah banget. Alhamdulillah. Nah, ini videonya. Nah, itu dia. Saya senang pakai gambar supaya itu bisa memuaskan mata kita. Kita semua udah sering dengar ya, sering tahu ada pikiran sadar dan bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar itu seperti gunung es yang kapal Titanic aja segitu gedenya dia bisa karam oleh gunung es yang ada di bawah laut ini yang nggak kelihatan. Dan ketika ini juga direfleksikan ke dalam diri kita, direfleksikan ke dalam diri kita sebagai manusia, ternyata ada pikiran bawah sadar yang luar biasa mampu menggerakkan diri kita, menggerakkan semua kehidupan kita jadi autopilot. Nah, sekarang yuk kita lihat yuk ke dalam kehidupan kita. Ini. Sebenarnya pikiran sadar itu adanya di mana sih? Ada yang tahu pikiran sadar adanya di mana? Ada yang tahu pikiran sadar adanya di mana? Oke, Pak Riko kemarin Pikiran sadar di kepala. ada di kepala. Oke. Kemarin kami menangani kasus seorang anak yang benar merasa marah kepada ayahnya sehingga dia terkena sakit mah dan was-was tinggi. Apakah sudah? Oh ya gampang pakai teknik ini bisa. Ini tekniknya mudah banget. Nah, ini saya kasih tahu dulu bagaimana teknik balon itu bisa sangat efektif. Ini saya pakai untuk semua klien saya dan saya senang banget kalau ada orang semua bisa pakai supaya kita semua bisa berbagi manfaat, berbagi kemudahan untuk semua orang yang mengalami hal ini bisa untuk sakit fisik dan juga psikis. Nah, ini kalau kita lihat pikiran sadar adanya di mana sih? Pikiran sadar ini adanya di Kepala. dari kepala sampai leher. Itu nggak ada. Ini ya. Nah, ini pikiran sadar. Pikiran sadar ini punya kebutuhan. Apa aja kebutuhannya? Ada yang tahu pikiran sadar kebutuhannya apa aja? Supaya lebih rinci, lebih enak tentunya. Oke, kebutuhan pikiran sadar ada yang tahu Bapak Ibu? Oke, pikiran sadar dari kepala, anggap aja sampai leher ya. Ada apa aja di pikiran dari kepala sampai leher? Kita harus interaktif supaya nggak saya ya aja yang ngomong. Kita bareng-bareng ngomongnya. Oke, ada apa aja dari kepala sampai leher sini, Bapak Ibu? Mata, hidung, telinga, mulut, Oke, tenggorokan, sip. Mata,
Mata, hidung, hidung. telinga, mulut, tenggorokan. Oke. Ini punya kebutuhan nggak, Pak? Punya kebutuhan untuk mulut untuk berbicara, untuk makan dan mengunyah. Oke. Tenggorokan untuk membantu. Iya. Oke, mulut buat bicara, makan, minum, yang enak-enak, benar nggak sih? Iya. Oke, punya kebutuhan. Mata punya kebutuhan nggak, teman-teman? Jangan Pak Doni aja nih. Mata punya kebutuhan? Butuh. Ya, punya kebutuhan apa? Pak Sastro ini Pak Sastro atau Bu Sastro nih? Pak Sastro dari Pak Tanjung Sastro. Priuk. Dari Priuk. Oke, banyak banget nih dari Priuk. Sama Pak Riko kenal ya? Teman kita ya satu tim. Oh, Masya Allah. Oke, satu tim. Keren. Oke, Pak Sastro, mata kebutuhannya apa? Kebutuhannya Kartun. ya untuk melihat, Bu. Oke, mata kebutuhannya untuk melihat. Mata kebutuhannya itu untuk apa tadi? Melihat. Oke, jadi jadi butuh vitamin A. Oke, good. Tadi mulut, jangan ikutan mulut. Untuk apa tadi? Makan, Makan, minum, minum, berbicara. bicara. Oke. Terus apa lagi? Hidung. Kebutuhannya apa? Nafas, Mencium aroma. cium aroma, Panas dia. nafas. Panas Untuk dia. nafas. Oke. Terus apa lagi? Telinga. Kebutuhannya untuk apa? Kebutuhan ya. Mendengar. Kebutuhannya mendengar. Oke. Mendengar. Terus ada apa lagi di dalam panca indera kita dari kepala sampai sini? Ada apa lagi? Tenggorokan. Mata, mulut, hidung, telinga. Terus apa lagi? Tenggorokan. Dalina Tenggorokan. Untuk apa tenggorokan? untuk memasukkan makanan. Apa? Mencerna makanan gitu. Tenggorokan apa Pak tadi? Hilang. Tenggorokan untuk mengatur aliran udara menuju ke paru-paru. Oke. Panca indera kita udah semua ya. Terus ada satu lagi nih yang belum disebutin di sini. Telinga. Telinga kan tadi untuk dengar. Ini pikiran juga punya kebutuhan. Otak. Otak punya kebutuhan untuk apa? Untuk berpikir. Untuk berpikir. Jadi kita semua nih pikiran sadar nih dari kepala sampai leher punya kebutuhan. Pikiran kita butuhnya apa? Butuhnya mikir. Mikir yang enak-enak. Terus kalau kesel enak gak enak? Enak banget, makanya dipikirin kagak hilang-hilang. Waduh, ini Betawinya keluar nih. Kebutuhannya rileks. Kebutuhannya rileks. Oke. Makanya makanya mudah nggak rileks? Nah, Bapak Ibu saya tanya, pikiran ini mudahnya rileks. Bapak Ibu mudah nggak rileks? Mudah. Kadang Mudah. mudah, kadang susah. Mudah, yang udah sering belajar aura charming itu bilangnya mudah banget kita rileks. Oke. Faktanya banyak orang itu susah rileks. Karena menurut pikiran rileks itu nggak enak. Menurut pikiran rileks itu nggak enak. Jadi banyak orang susah rileks. Nah, pikiran, mata, telinga, hidung, mulut punya kebutuhan. Kebutuhannya adalah kalau pikiran, mikir yang enak-enak. Mikir yang enak-enak. Masalah-masalah enak gak? Enak buat pikirin. Karena itu Bapak Ibu sering, ibu-ibu deh yang paling sering. Bapak-bapak sering gak sih? Sering. Kadang, Cuma, terkadang. ya, oke. Pikiran itu enak banget dipikirin. Makanya kita susah lepas dari yang namanya pikiran, terutama masalah. Duh, tagihan nih. Atau aduh, cucian belum kelar nih. Aduh, rumah berantakan nih. Aduh, anak-anak nih. Ah, begini, begitu. Ini seneng banget nih. Nih,
Dia nggak pernah berhenti mikir karena itu enak banget. Makanya kalau di materinya Aura Charming itu kita sebutnya jatuh cinta dengan penderitaan. Karena Bapak Ibu senang banget mikirin yang hal-hal itu, menderita-menderita gitu. Nah, itu yang pikiran ya. Enak banget pokoknya mata lihatnya yang enak-enak. Enak-enak. Makanya kita scroll TikTok tuh seneng tuh. Karena ada yang lucu, ada yang bikin takut, oh ada yang ngaduk-ngaduk gimana perasaan itu, wah seneng banget. Udah gitu bergambar kan, berwarna, itu indah banget, enak banget dilihat. Karena mata tuh suka yang indah-indah. Makanya kalau ada orang yang cemberut, kita tuh kagak enak lihatnya. Kalau ada orang cemberut, kita udah males ngelihatnya, bener nggak Bu? Benar. Benar, Bener nggak Bu Tati? bener banget, Bu. Masya Bener Allah. banget ya, ada orang cemberut aja depan kita, gue udah sebel banget ngelihatnya gitu ya. Udah cemberut, ngeselin mulu lagi. Wah, udah cemberut, ngeselin mulu, nggak ngasih duit. Udah Iya, rasanya. bener banget, bener. Aduh. Tapi ngasih duit banyak, kalau cemberut juga kita rasanya tersinggung gitu, Bu. Banyak juga tuh orang yang begitu. Iya, bener. Nah, Curhat, sih, jangan curhat. oh ya, iya, karena ini sesinya kita memang sesi terbuka ya, nggak apa-apa. Oke. Iya. Nah, jadi Mumpung lagi nggak ada orangnya. Wah, ini jadi ladang gibah ini, Masya Allah, ini maaf ya Pak. Nah, jadi gitu, mata kita senengnya lihat yang enak-enak. Karenanya kita nggak suka tuh lihat yang cemberut, lihat yang nggak enak. Termasuk hidung kita. Maunya ciumnya yang wangi. Karena itulah Iya, saya bener. jualan minyak wangi. Iya. Parfum saya itu body mist buat healing, yang warna hijau, yang pink buat magnet rezeki. Jadi ada pasangan nih saya punya parfumnya. Nanti boleh tanya sama Teh Ella. Aduh, belum Nah, nyimak nih kalau soal parfum belum. oh Dokter iya, belum. parfumnya udah launching Ketinggalan Bu berita dari nih. bulan. Kenapa Bu tadi? Ketinggalan berita nih parfum buat magnet Iya, rezeki. ada parfum buat magnet rezekinya. Iya, Masya Nah, Allah. ya Bismillah. Nah, karena itulah saya menciptakan parfum untuk healing. Jadi nggak bukan parfum biasa karena ada blessingnya di situ. Lalu, apalagi sekarang selain hidung, telinga itu seneng banget denger yang enak-enak, ya. Makanya gibah itu enak karena telinga tuh seneng dengernya. Si ini begitu, si ini begitu, seneng banget. Iya, terus gitu. Tidak dihentikan, tetapi terus-terus wah gitu ya. Kebanyakan seperti itu. Lalu, apalagi setelah telinga, mulut. Mulut. Ini maunya makan yang enak-enak, minum yang enak-enak. Pokoknya semua serba enak. Ngomel itu enak banget, Pak, buat kita ibu-ibu. Ya, Bu Tati ya, ngomel itu Iya, Masya Allah enak banget tiap hari. tiap hari. Nah, karena apa? Enak. Jadi kita suka. Kan gitu ya. Benar. Oke. Sekarang kebutuhan pikiran sadar bisa nggak kita penuhi? Yang tadi tuh. Bisa nggak kita penuhi semuanya? Bisa. Bisa ya, bisa banget dan gampang banget. Oke. Terus sekarang pikiran bawah sadar. Kita lihat lagi bawah sadar tuh adanya ranahnya di mana sih? Gitu ya. Yuk kita lihat lagi. Nah, bawah sadar adanya di sini, di ranahnya perasaan. Ini kebutuhannya apa, Bapak Ibu? Saya tulisnya di sini aja deh. Ini kebutuhannya apa, Bapak Ibu? Pikiran bawah sadar. Oh, sadar pikirannya. Ya seneng aja sih. Yang senang-senang kayaknya. Kebutuhan, coba ini kita lebih dalam lagi karena namanya juga bawah sadar. Berarti kita mesti cek bawah sadar kita. Kebutuhannya apa? Biar saya tulisnya di sini karena tadi jadi hilang tuh. Apa kebutuhannya? Sadar. Kebutuhan bawah sadar kita apa? Kebutuhan perasaan kita, gampangnya. Ya, Dimengerti. Sehat, Dimengerti. bahagia, Ingin Dimengerti. mengerti, bahagia, terus
Diikutin lah, diturutin. Disayang. disayang, Dihormatin. dihormati, Diperhatiin. diperhatikan, oke. Diperhatikan, terus apa lagi? Dimanja. Dimanja, aku ingin dimanja gitu ya, ada lagunya ya, sampai ada lagu gitu. Masya Allah. Apa lagi? Biar kelihatan. Apa lagi kebutuhannya? Coba, ini cek ke diri sendiri ini harus cek ke diri sendiri ini. Karena kalau nggak cek diri sendiri, kita jadi nggak tahu nih kebutuhan kita apa ya, kebutuhan bawah sadar kita apa ya gitu. Kebutuhan bawah sadar, Ketenangan. ketenangan. Bawah sadar, Bu. Perasaan Ibu. Ibu, perasaan Ibu butuhnya apa? Ketenangan. Nyaman lah, pengennya nyaman hidup teh. Oke, hidup nyaman. Oke. Ada lagi nggak hidup nyaman? Lepas dari segala perasaan yang memberatkan. Jadi itu apa namanya, Pak? Ya nyaman. Apa itu namanya, Pak? Nah, ini pentingnya loh. Kita tuh tahu kebutuhan kita, kebutuhan perasaan kita. Jangan nanti kita ngomong ke pasangan atau ke siapapun, masa sih nggak ngerti-ngerti? Sedangkan Bapak aja nggak ngerti apa perasaan Bapak. Bagaimana kita bisa mengerti kan gitu ya? Iya, benar. Nah, makanya ini kita mau selesaikan ini semua hari ini. Kebutuhan perasaan kita apa? Ingin dimengerti, ingin bahagia, ingin disayang, ingin dihormati, ingin diperhatikan, ingin dimanja, ingin tenang. Oke, apa lagi? Ada lagi nggak? Ingin dikasih duit yang banyak. Perasaan duit yang banyak. Terus apa lagi? Kesetaraan atau keseimbangan aja. Kesetaraan atau keseimbangan. Jadi itu apa nama perasaannya? Nah, oh ya nanti kalau di Aura Charming di workshopnya kita jelaskan nih apa ada emosi-emosi, namanya emosi-emosi itu apa aja sih sehingga kita kenal emosi kita. Oke. Kalau ini semua ingin dimengerti, ingin bahagia, kita sepakat nggak ini kebutuhan perasaan kita? Sepakat. Yang lain, Bu Tati aja nih. Ya. Sepakat, soalnya emang pengennya itu. Oh, Saya rasa oke. kalau soal Iya. masalah duit atau yang lainnya itu, ya banyak juga sih orang kaya yang nggak tenang, saya lihat. Oh Orang iya. kaya yang nggak damai, saya lihat begitu. Oke. Oke, oke. Iya, Hari ini kita lagi nggak nunjuk orang ya. Hari ini kita sendiri aja. iya. Mm. Ya, Jadi, setiap orang pasti deh pengennya begitu. oke, Nyari sip. Jadi kebutuhan bawah sadar kita itu perasaan ya, kebutuhan perasaan kita itu ingin dimengerti, ingin bahagia, ingin disayang, ingin dihormati, ingin diperhatikan, ingin dimanja, ingin tenang. Oke, setuju? Setuju. setuju. Oke. Nah, kalau ini jadi kebutuhan, kira-kira bisa nggak kebutuhan ini kita berikan ke dalam diri kita? Bisa. Bisa. Yang nyebut bisa itu yang udah belajar aura charming. Yang udah belajar aura charming, diem dulu ya. Oke, tadi pikiran bawah sadar kita bisa penuhi kan kebutuhannya. Nah, sekarang kebutuhan Nah. bawah sadar kita bisa nggak kita penuhi? Kebutuhan bawah sadar kita bisa nggak kita penuhi kira-kira teman-teman? Ya, insya Allah bisa. Oke, bisa. Oke, Bisa, bisa. oke, bisa. Gimana cara bisanya mengisi itu, Bapak Pariko dan Pak Doni? Coba silahkan kita berbagi. Aduh, bayinya belum sedia nih. Aduh. Nggak apa-apa, babynya ikut belajar emosi. Gimana Pakai memenuhi teknik perasaan pelepasan itu? mungkin, Bu.
melepaskan semua yang memberikan itu tadi untuk menuju ketenangan. Hmm, memenuhi kebutuhan ingin dihormati, Diam ya. ingin dihargai, ingin dicintai, ingin apa lagi tadi? Ingin Oh ya, bahagia, bagaimana caranya? sama, harus memperlakukan orang lain juga seperti itu. Kalau pengen dihormati ya harus menghormati orang lain. Oke, kalau ingin menghormati diri sendiri orang lain harus gimana ya? Kalau mau ingin dihormati harus menghormati orang lain gitu. Ya, gitu. Oke, faktanya banyak yang tekor Pak kayak gitu Pak. Tanya yang gimana, Bu? Banyak yang tekor. Oh, tekor. Iya, karena Bapak menghormati orang aja. Tapi Benar. Nah Bapak itu dia. nggak ada Ujung-ujungnya stok di kesel. dalamnya. Ujung-ujungnya kesel. Aduh ngapain gue. Iya, ya benar. Kadang kita lihatnya awal sih ikhlas, tapi ketika ngelihat kita balasannya itu, wah sebaliknya, kadang ada dongkolnya juga. Iya, Iya, jadi pikiran bawah sadar kita itu, perasaan-perasaan kita harus kita penuhi dulu. Rasa bahagia kita, rasa ingin dihargai, ingin dihormati, dan lain-lainnya, itu harus kita penuhi dulu. Nah, cara penuhinnya gimana? Kebanyakan orang ini enggak mampu untuk memenuhi sendiri, sehingga minta bantuan dari orang lain untuk menghormati dirinya, untuk mencintai dirinya, untuk memanjakan dirinya, untuk memberikan kebahagiaan kepada dirinya. Langsung kena bau keringat. Sehingga ini menjadi tekor. Saya bilang energinya jadi tekor. Kenapa? Ketika kita menghormati orang lain, ketika kita membahagiakan orang lain, ketika kita mengerti orang lain tidak berbuat yang sama ke kita, seolah-olah kita menjadi tidak berharga, seolah-olah nah itu kita menjadi perasaan itu ada jadinya. ya seolah-olah kita tidak lagi dihargai kerja keras Iya kita. benar. Seperti itu. Makanya menyebabkan energi kita tekor dan itu yang menyebabkan bertambah lagi rasa marah, rasa sedih, rasa takut terakumulasi. Jadilah energi yang tadi itu yang menutup rezeki, menurunkan popularitas, menurunkan semua impian, bahkan pudar, menurunkan energi kita jadi lemes, jadi apa namanya? Nggak berharga, dan lain-lain. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu, biar saya lanjutin. Itu yang kedua tadi. Lalu yang ketiga, kita juga punya kebutuhan, yaitu kebutuhan yang terakhir adalah nirsadar. Nirsadar itu, ada yang tahu nirsadar apa? Nah, nirsadar adalah sesuatu yang bergerak tanpa kita minta. Seperti apa? Seperti jantung yang bergerak, seperti pencernaan, seperti paru-paru, ginjal, dan seluruh tubuh kita, darah yang bergerak dari atas ke bawah, bawah ke atas tanpa kita atur. Nah, ini punya kebutuhan. Kira-kira apa kebutuhan dari seluruh organ tubuh kita, organ penting tentunya. Apa kebutuhannya, Bapak Ibu? Nutrisi, Bu. Nutrisi, oke. Apalagi? Nafas. Nah, ini yang udah ikut aura cantik Oksigen. udah pasti hatam. Jadi, seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, mata berkedip itu dia butuh apa namanya? Ada kebutuhannya. Mulut saya bisa ngomong begini pun punya kebutuhan. Seluruh tubuh saya bergerak itu punya kebutuhan. Hanya satu kebutuhannya, yaitu nafas. Kalau nafasnya nggak ada, mungkin nggak tubuh saya bisa bergerak semaksimal ini. Tentu nggak bisa. Nah, faktanya kita abai untuk kebutuhan pikiran bawah sadar kita dan nirsadar kita. Sehingga kita tekor di perasaan tadi dan kita tekor di seluruh tubuh. Nggak ada nafasnya. Nah, coba sekarang kita praktek. Kok bisa sih kita tuh
nggak merasakan nafas misalnya. Nah, sekarang kita praktek deh. Supaya nafas kita sebenarnya masuk nggak sih ke seluruh tubuh. Nafas seperti biasa aja, nggak usah pakai pola. Saya cuma pengen tahu Bapak Ibu bernafasnya sampai mana. Kira-kira aliran nafasnya sampai mana. Nggak usah pakai pola ya. Kalau pakai pola tentu ada polanya. Nafas seperti biasa, nafasnya sampai mana? Silakan. Kayaknya nyampe ke Sampai sini dada. doang nih. Kayak nyampe ke Siapa? tengah-tengah kayaknya. Siapa? Sampai dada. Sampai Yang dada. Terus orang sampai yang mana biasa lagi? bukan? Nafas biasa aja sampai dada. Gila. Terus Bu Saya Tati lagi sampai nge-gym mana gitu tadi? ya. Sini kayaknya nggak nyampe ke bawah ya. Iya, sampai dada ya. Oke. Iya. Sampai mana lagi? Ibu lagi nge-gym nanti. Yang lain. Nafas. Waktu kita Sampai nafas perut. sampai perut karena pakai pola. Kalau nafas biasa, kira-kira nafasnya sampai mana? Terutama kalau lagi marah. Dada. Terutama kalau lagi marah, Sampai nafas dada. sampai dada. Tapi biasanya jarang kalau orang marah sampai dada, kecuali itu lagi Sampai tenggorokan. Doang, sampai Ibu. tenggorokan. Gimana? Kalau ngos-ngosan doang cuma sampai tenggorokan. Tenggorok. Iya, faktanya ya, kita mempergunakan nafas kita tanpa ada kendali sesuka kita aja. Nah, inilah kebesaran Allah yang maha baik banget buat kita. Kebesaran Allah yang maha kuasa dengan kekuasaannya, meskipun tubuh ini kita enggak berikan nafas, tetapi Allah cukupkan nafasnya. Tetapi wajar kalau pikirannya itu banyak banget yang dipikirin yang nggak penting, perasaannya tekor, terus tubuhnya juga nggak dapat nafas, wajar kalau badannya pegel-pegel. Kenapa? Karena nggak ada yang nge-broadcast ke dalam tubuh, kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi. Nah, coba sekarang kita praktek nafas dulu ya. Yuk, kita praktek nafas pelan, tarik nafas pelan. Oke, seolah-olah alirkan ke seluruh tubuh nafasnya. Oke, lalu hembuskan pelan-pelan. Oke. Sekali lagi, yuk Bismillahirrahmanirrahim, tarik nafas pelan, tahan, oke, alirkan ke seluruh tubuh, hembuskan pelan-pelan. Oke, sekali lagi, yuk Bismillahirrahmanirrahim, tarik nafas pelan lagi, oke, tahan, hembuskan pelan-pelan. Nah, coba sekarang rasakan tubuh yang udah dikasih makanan, kira-kira gimana? Terasa bedanya kan? Ya, rasa beda, Bu. Beda banget kan? Iya, beda. Nah, inilah saya kalau terapi klien. Sebenarnya kalau saya minta klien saya untuk tarik nafas, hembuskan nafas, itu bukan tentang apa-apa. Tetapi saya jelaskan ke klien bahwa selama ini sudahlah kita tekor di pikiran sadar, bawah sadar, dan nirsadar kita. Makanya ini kita restart sebentar. Ketika kita merasakan 3 kali tarik nafas pelan aja, kita merasakan ketenangan. Coba bisa nggak kita ketenangan ini dihadirkan, lalu ketenangannya hadirkan lagi di pikiran. Tarik nafas pelan, senyum manis lepas dari hati. Oke, nafasnya tahan di pikiran, lalu hembuskan pelan-pelan. Oke, sekarang tarik nafas pelan lagi. Senyum manis lepas dari hati. Oke, nafasnya tahan di perasaan. Oke, hembuskan pelan-pelan. Ini basa-basa nih. Bus. Oke, sekarang tarik nafas pelan lagi. Tahan lagi, alirkan ke seluruh tubuh. Hembuskan pelan-pelan. Oke, nah sekarang pasti lebih beda lagi dari yang tadi. Sekarang tenangnya lebih tambah lagi. Oke, siapa yang ikut praktek barusan? Saya, Bu. Ikut. Oke, Ikut.
Ikut. Gimana rasanya Fani, Bu Ikut. Tati, dan yang lain, Bu Rita? Pundaknya gentengan, enteng. Oke. Enggak. Sering banget itu sakitnya belum hilang-hilang pundak, kadang hilang, ada lagi, kadang hilang, ada lagi. Rasanya kepala makin enteng, Bu. Ya, kepala makin enteng. Baru cuma 3 kali aja ya, Bu Tati. Lebih enteng juga. Padahal kita baru praktek 3 kali tarik dan hembuskan nafas dengan kita alirkan ketenangan. Oke. Nah, sekarang saya mau praktek. Kan saya ada di TikTok like and share ya tentang TikTok saya tadi yang saya share di grup. Udah saya pasang status. Oh, Masya Allah, terima kasih Bu Tati. Tadi ada yang tanya ke saya, Bu Vera nggak semudah itu katanya ngebuang semua pikiran di balon. Oke, makanya ini salah satu Zoom yang saya akan share nanti di YouTube bagaimana menjelaskan secara rinci. Kalau tadi ada pertanyaan yang sulit, nah hari ini saya jelaskan daripada saya ngomong sendirian di Zoom, jadi saya bukalah biar teman-teman juga ikut merasakan. Oke. Udah bikin status juga lagi Zoom. Oh, oke Bu, Masya Allah. Terima kasih banyak Gue ya. baru tahu ada guruku terhebat nih. Masya Allah. Kita semua adalah guru-guru, saya bilang, kita semua adalah guru. Minimal untuk guru diri kita sendiri. Ya benar Bu. Jadi kita harus apresiasi diri kita. Masya Allah, Allah tuh baik banget sama kita. Oke, Guru, yuk kita praktek. Ya Tela, silakan. Guru rasa kakak, rasa sahabat. Iya, saya senang banget ketemu banyak teman, ketemu siapa saja. Karena apa ya? Kan sebenarnya kita adalah satu ya. Bagaimana kita punya niat yang sama, punya tujuan yang sama untuk berbagi dan menebar manfaat. Dan saya senang banget grup kita di Ruang Cerita itu nggak cuma sekedar grup workshop aja ya, Tela, tapi kita deketnya benar-benar deket banget satu sama lain. Untuk yang belum gabung, silakan gabung. Nanti bisa di-add oleh Tehela di grup Ruang Cerita. Dan kadang-kadang saya suka dadakan bikin nge-zoom yuk, siapa yang saya mau bantu gitu. Karena siapa lihat saya waktu, nanti silakan Bu ikut sama Bu Aminah atau Bu Ella untuk apa namanya ikut grupnya. Nah, di situ ada informasi bagaimana pelatihan-pelatihan atau kadang-kadang dadakan kayak gini nih, tiba-tiba Zoom dadakan untuk healing dan itu sering banget saya lakukan. Oke, yuk kita mulai. Duduk aja, rileks, tenang. Kenapa sih harus rileks? Karena kan kita mau melepaskan. Kalau kita nggak rileks, duduk yang nggak lemes, artinya ada pemberontakan, penolakan, bukan pemberontakan. Oke, duduk, rileks, tenang. Lemaskan aja seluruh otot persendian. Agar apa? Agar seluruh tubuh kita setuju untuk bisa melepaskan. Karena ketika ada penolakan, itu nggak akan maksimal. Ya, oke. Yuk kita mulai. Oke. Pertama, kita restart dulu diri kita. Yuk tarik nafas pelan dulu. Tarik nafas pelan. Oke. Alirkan seluruh tubuh. Hembuskan pelan-pelan. Nah, sekarang bayangkan teman-teman tiup balon. Tahu ya? Balon, pura-pura tiup balon. Nah, sekarang tiup ke balon itu semua emosi, semua masalah yang ada di pikiran. Yang selama ini dipikirin nggak selesai-selesai, yuk masukin ke balon, tiup. Gitu. Semua masalah yang ngikutin aja, entah masalahnya dari tahun kapan, itu masih aja ada di pikiran, tiup di balon. Tiup gitu di balon semuanya. Terus kebayang orangnya, tiup juga orangnya ke balon, masukin. Kebayang situasinya, masukin juga ke balon. Semuanya pokoknya masukin. Bahkan satu cerita yang nggak bisa diceritakan ke orang lain, masukin ke balon itu. Gitu, masukin semua ke balon. Semua yang ada di pikiran kita, yang kita nggak bisa jelasin, yang nggak bisa kita ceritain ke orang lain, masukin ke balon itu. Semua masalah yang kebayang-kebayang aja, ketika kita lagi santai pun, masukin ke balon itu. Semuanya. Gitu. Kayak kita tiup balon. Terus masukin. Semuanya.
Karena pikiran kan nggak kelihatan, masukin ke dalam balon kita juga itu yang nggak kelihatan. Uh, Masukin aja ke balon. Semuanya. Semuanya. Sampai semua pikiran kita masuk ke balon itu. Oke. Sekarang kalau sudah selesai di pikiran, sekarang yang ke perasaan. Semua rasa sedih masukin ke pikiran. Semua air mata yang udah kering masukin ke pikiran, ke balon. Semua jeritan yang mau jerit tapi nggak bisa, masukin ke balon jeritannya, teriakannya, masukin ke balon. Semua rasa nggak terima dengan semua keadaan, masukin ke balon. Semua rasa kecewa, masukin ke balon. Kalau sambil masukin balon ada air mata, biarkan saja ya, itu tanda respon tubuh ikut bekerja. Terus masukin ke balon, semua kecewa, penyesalan tentang masa lalu, semua khawatir tentang masa depan, semua masukin ke balon. Terus masukin ke balon. Oke. Dan sekarang semua sakit di tubuh, sakit di bahu, sakit di kaki mungkin, di tangan, di perut, di kepala, sering sakit kepala, di semua bagian tubuh yang sakit, kan Bapak Ibu tahu ya bagian tubuh yang mana, yuk masukin ke balon yang sakitnya. Sakitnya di bagian ini masukin ke balon. Terus yuk, terus siupin semuanya. Terus, terus masukin. Oke, sekarang kalau sudah semua dimasukin ke balon itu, pura-pura aja tangan kanan atau tangan kiri Bapak Ibu tusuk ke balon itu, pecahin balonnya. Yuk, kita mulai pecahin balonnya ya. 1, 2, 3, tusuk balonnya. Pecahin balonnya. Terus, pecahin balonnya sampai balonnya pecah, sampai balonnya jatuh. Terus, oke. Oke, sampai balonnya jatuh, sampai balonnya pecah, terus tusuk-tusuk. Oke, kalau sudah, dan biarkan tubuh kita ikut rileks, ikut lemas, gak apa-apa. Tarik nafas pelan. Oke, hembuskan pelan-pelan. Kita doa. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarin suara saya aja. Satukan hati, pikiran, perasaan hanya ke Allah. Karena cuma Allah yang membolak-balikan hati. Hanya Allah yang memenuhi semua kebutuhan kita. Oke, hari ini kita butuh Allah untuk melepaskan semua beban yang tadi benar-benar sudah kita lepaskan. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namamu ya Allah yang maha pengasih tanpa pilih kasih. Dengan namamu ya Allah yang maha penyayang, yang kasih sayangmu tanpa batasan. Dengan namamu ya Allah yang maha kuat, yang memberikan saya kekuatan sampai dengan hari ini. Dengan namamu ya Allah yang maha pengampun, pemilik samudera ampunan. Ampuni ya Allah semua salah dan hilaf. Dengan namamu ya Allah yang maha penyembuh, berikan ya Allah obat terbaik untuk kami semua, sehingga kami semua sehat lahir batin. Sehingga kami semua sehat lahir batin, terangkat semua penyakit dari ujung rambut sampai ujung kaki, sampai ke akar penyebabnya. Terangkat, terlepas, terbebas, terkikis semua penyakit di pikiran yang sudah saya lepaskan tadi di balon. Terlepas, terbebas, terkikis semua sakit di perasaan yang sudah saya lepaskan tadi di balon. Dan juga saya sudah lepaskan semua penyakit yang ada di tubuh saya di balon tadi. Duhai Allah yang maha baik, yang maha pengasih, yang maha penyayang, semua mekanisme kesembuhan saya serahkan hanya kepadamu. Duhai Allah yang maha pengasih, maha penyayang, hanya kepadamu saya memohon pertolongan, perlindungan, dan pastinya pengampunan. Hari ini ya Allah, saya berserah pasrah kepadamu, memohon pertolonganmu. Bantu ya Allah, terlepas dari semua masalah, gantikan ya Allah dengan kesehatan sempurna lahir batin. Ringan banget melangkah dalam kebaikan dan hanya untuk kebaikan. Tambah ibadah dan syukur setiap harinya, semakin tambah takwa dan tawakal kepadamu ya Rob. Kami semua bahagia ya Allah, tentunya 100 kali lipat dari sekarang bertambah bahagia di hati ini. Bertambah bahagia di hati ini 100 kali lipat dari sekarang. Sehingga tumbuh rasa percaya diri, sehingga saya ridho ya Allah dengan semua yang terjadi dalam hidup saya, dengan semua perjalanan ke hidup saya,
dengan semua cerita dalam kehidupan saya. Saya ridho ya Allah, ridho lahir batin, ikhlas lahir batin, gantikan ya Allah, ridho saya menjadi pembuka ridhomu. Terbuka ya Allah pintu rezeki di langit dan di bumi. Terbuka ya Allah pintu berkah mengalir deras setiap hari tanpa henti untuk saya sehingga saya dan kami semua di grup ini sehat sempurna atas izin-Mu. Sehat, segar bugar, cerah ceria, bahagia, pastinya kami semua kaya raya di surga dunia sampai surga sesungguhnya. Dan ini bukan cuma buat saya, buat semua teman-teman yang ada di grup ini, tetapi untuk semua keluarga, untuk anak cucu keturunan nanti, dan untuk semua orang yang mengenal saya. Terjadi dengan izin-Mu ya Allah, dengan kuasa-Mu, bisiril Fatihah, baca Fatihah dalam hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tutup dengan doa teman-teman sendiri. Apa yang teman-teman inginkan, apa yang teman-teman harapkan. Tutup dengan Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau udah Fatihahnya gosok-gosok di telapak tangan, usap ke seluruh wajah, ke kepala, ke seluruh tubuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadikan obat Al-Fatihah di telapak tangan tadi. Membuka pintu rezeki untuk diri kita sehingga diri kita jadi magnet, berubah jadi magnet rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Senyum manis lepas dari hati sebagai bentuk syukur ke Allah. Terima kasih ya 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 Allah. Oke, untuk ikut gabung, Bu Aminah boleh tulis nomor WA-nya Ya. di chat Bu, biar nanti chat Bu Aminah atau Teh Ella silahkan tulisin nomor WA-nya biar teman-teman yang mau gabung bisa hubungi Bu Aminah atau Bu Ella atau hubungin saya juga boleh. Ini nomor telepon saya, ini nomor handphone saya. Oke, Bu Rita tolong chat Bu Ella atau Bu Aminah atau chat saya boleh. Oke, Pak Doni udah chat. Sip. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, boleh nggak saya minta Bapak Ibu untuk apa namanya memberikan pengalaman praktek yang simpel tadi. Silakan. Silakan Bapak Ibu bercerita tentang yang tadi, pengalaman simpel yang tadi. Saya, Dok. Alhamdulillah. Oke, silakan Bu Rita. Bu Tati, sebentar ya, Bu Rita dulu. Silakan Bu Rita, boleh boleh Ya. on cam? Nggak on cam dulu paling, Dok. Bentar. Boleh, boleh. Oke, silakan. Pengalaman karena ini kan baru pertama kali ya saya ikut apa ya disebutnya ini, Dok. Ya, Apa? ini sebenarnya workshop sederhana sih, Zoom aja. Workshop sederhana ya. Ya, kelas Artinya sederhana. workshop sederhana saja udah membuat apa ya, ada perubahan gitu. Artinya darinya tadi yang tadi kata Bu Tati berat pundak jadi ringan, kepala jadi ringan, melepaskan sedikit beban walaupun belum semua, karena kan permasalahan akan tetap selalu ada ya, Dok ya. Yap, Dan akan selalu tetap kita hadapi, tapi minimal dengan cara alam bawah sadar kita dan eh, apa isi kepala kita lebih rileks, mungkin akan lebih tahu jalan keluar yang terbaik lah untuk setiap permasalahan itu ya paling. Dan pasti. kesannya alhamdulillah lebih enak aja gitu ikut ini. Alhamdulillah. Oke, yang Ibu rasakan perubahannya dari yang sebelum tadi ikut dan setelah tadi kita praktek sebentar aja. Lebih lebih apa ya, lebih ringan aja sih, memang lebih rileks, lebih tenang, itu aja sih, Dok. Oke.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ada perubahan kan? Mesti cuma Ada sebentar banget. perubahan. Ya, agak plong ada perubahan. Tip. Kalau kita sih nyebut kelasnya ini kelas Aura Charming aja, Bu. Oke. Iya, karena kan waktunya memang kita sebentar. Ini sih hanya apa namanya kayak pertolongan pertama lah ketika kita merasakan hal nggak enak. Tentu kalau kita minum obat, ada obat-obat yang murah ya. Dan ini adalah teknik-teknik yang ringan banget. Dan banyak banget teknik-teknik dari Aura Charming itu eh, gampang-gampang banget dan mudah banget pokoknya. Sehingga bahagia tanpa rekayasa bisa kita wujudkan dengan mudah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Rita. Bu Tati, silahkan mau berbagi. Silakan Bu Tati. Alhamdulillah semenjak saya dulu ketemu sama Bu Vera itu ya udah banyak berubah lah. Yang tadinya saya kan temperamenan ya sama suami, sama anak. Dari situ aja udah ya sekarang 15%, 50%, 70% udah ada gitu ya. Udah mulai menyadari gitu. Oh, berarti kekuranganku di sini. Oh, berarti kelemahanku di sini. Oh, penyebabnya apa namanya penyebabnya penderitaanku ternyata mungkin di sini. Dari situ udah mulai nyadar, baru pertama ketemu Bu Vera ya udah tertarik banget ya, udah senang banget gitu, udah alhamdulillah banget gitu ya. Udah banyak penyakit-penyakit saya itu yang tadinya saya sampai diabetes tinggi, ya tensi tinggi, apa-apa tinggi, alhamdulillah sekarang bisa normal gitu. Walaupun waktu Alhamdulillah. kemarin tuh lagi Agustusan ya, apa namanya? Saya asam urat saya sampai 12,12. Sampai teman saya bilang, gila kamu, ini kalau orang udah kojor tahu begitu. Saya selalu ingat Bu Vera, Bu, penyakit itu awalnya dari pikiran. Makanya sampai saya bikin status, apa peduli kepadamu, yaitu apa peduli saya terhadap penyakit saya. Kalau hati saya lagi bahagia, makanya nggak ngepek buat saya. Sampai saya dibilang sama bidan juga, Ibu kalau orang tuh udah asam urat segini, pasti udah gak bisa jalan, Bu, gak bisa bangun. Tapi Ibu lihat saya, baik-baik saya kan, saya bilang gitu. Saya bilang lagi ke bidan itu, saya punya guru, gitu. Guru saya bilang kalau sebenarnya penyakit itu dari pikiran, dari emosi. Kalau kita emosi kita lagi tenang aja, santai aja ya. Makanya Ibu lihat sendiri saya masih santai kan, begitu. Makanya, jadi saya kan udah nggak pedulikan lagi tensi saya tinggi, asam urat saya tinggi, atau apa nggak saya pedulikan. Yang saya pedulikan, pokoknya hari ini aku masih bisa bergerak, masih bisa santai, masih bisa makan minum enak, tidur enak, begitu aja udah. Ya, ada alhamdulillah banget gitu. Dan kalau lagi ada masalah-masalah ya sekarang mudah lah. Saya suka praktekin yang Ibu share di grup itu ya, yang suruh diem, duduk, rileks, ambil napas gitu. Saya praktekin aja udah diem. Kadang mereka pada bengong sendiri, kok Umi aku begini, kok Umi aku begini. Kadang ada seujon juga kepada saya ya, Ibu mungkin Umiku lagi manggil apa, lagi gitu. Padahal aku lagi praktekin dari dokter loh, aku nggak ada apa-apanya ini, nggak manggil jin, nggak manggil apa loh, aku bukan lagi semedi kayak orang Buddha loh. Kadang kalau saya praktekin ke klien juga, misalnya saya Bisa aja Bu Tati. kata saya nggak ada apa-apanya ini mah, nggak ada yang goib-goibnya kata saya. Lah emang seperti itu kata saya, coba deh praktekin, tapi alhamdulillah sih banyak banyak yang masuk gitu. Apa yang saya dapatkan dari dokter Pela ke klien saya itu banyak banyak apa ya, banyak yang sembuh, banyak mereka pada nyadar gitu, banyak banget gitu. Bahkan kemarin juga ada klien saya dari Jakarta ya, dari apa namanya Kampung Rambutan. Dia itu seorang apa ya, dinas kesehatan juga, maksudnya di rumah sakit dia kerjanya. Saya nggak tahu kalau dia itu ya petugas rumah sakit gitu, dinas kesehatan di rumah sakit kerjanya. Pas saya edukasi begini begini begini, akhirnya pas sudah selesai terapi, emang Bu apa yang Ibu omong itu benar banget. Saya kan kerja di sini, Bu kata saya ngajarin berenang ke itik dong. Enggak, saya nggak tahu kalau dia itu sebenarnya perawat di rumah sakit. Saya ngedukasi kejiwaan yang dari Bu Vera dapat gitu ke dia, dan saya banyak banget pun rapi dokter, bidan kayak gitu, apoteker, dan mereka sebenarnya butuh ketenangan, benar-benar butuh ketenangan, dan mereka banyak sekali penyakit gara-gara mereka gak tenang.
Makanya saya bilang tadi ke Bu Vera, tidak harta itu, kedudukan itu membawa mereka bahagia. Gitu. Ada dokter di Cianjur, dokter umum, suaminya dokter THT. Dia tuh Bu, di kakinya Bu, borok kagak sembuh-sembuh. Terus saya tanya, Ibu ada penyakit paru enggak? Terus dia bilang, oh saya udah sembuh, katanya kemarin dicek terakhir itu pleknya udah hilang, kata gitu. Oh itu menurut apa Bu? Iya menurut dokter. Terus kata saya, kan Ibu sendiri dokter. Dia diam, dia diam aja, dia senyum-senyum sendiri gitu. Nah, Ibu lebih percaya kemana? Lebih percaya kepada keluhan yang Ibu rasa, apa lebih percaya kepada alat gitu, komputer yang menunjukkan bahwa plek Ibu udah hilang? Bingung juga ya saya. Nah Ibu bingung kata saya. Kalau menurut saya Ibu masih ada nih penyakitnya. Soalnya Ibu bilang udah minum obat aja. Semua obat Ibu udah minum karena dia dokter. Semua salep obat Ibu pakai. Tapi kagak sembuh-sembuh tuh boroknya. Nah kemudian saya edukasi itu dan saya terapkan bekam juga ya untuk pembersihan boroknya. Sembuh Bu. Sembuh 2 kali pertemuan itu Alhamdulillah. sembuh. 3 kali pertemuan sembuh. Alhamdulillah saya dipercaya Masya Allah. dokter-dokter. Insya Allah. Keren banget Bahkan Bu ada Tati. apoteker dari Cipinang yang rutin berobat kepada saya. Yang tadinya dia Insya minum Allah. obat terus Bu. Ada borok di punggung, ada borok di kaki, mukanya tuh jerawat-jerawat semua. Dia alhamdulillah rutin ke saya dan dia nggak minum obat. Terus saya bilang, Teteh ini curang. Kenapa curang? Ya Teteh jualan obat. Teteh masukin obat ke rumah sakit, ke apotek. Nah Teteh sendiri datang ke saya. Jadi Rezekinya Bu Tati. Wah, ini kalau dengerin Bu Tati testimoni ya, mungkin ya. Ini kayak 7 banyak hari 7 banget malam dokter kagak Vera. habis kita dengerin dia Iya, ngezoom. selain saya terapi ya mungkin terapi jiwanya kan ilmunya dari dokter kan, dari dokter Vera lah. Kalau terapi yang biasanya ya dari yang lain. Saya mix aja begitu. Nah Ya ini orang harus ini harus. untuk tubuhnya, untuk fisiknya saya harus diapain. Nah yang pokoknya yang 90% itu ilmunya Bu Vera lah yang saya praktikkan kepada mereka. Banyak sekali seperti itu. Kayak ada benjolan di dada nih ya. Dia udah nangis terus. Seluruh keluarganya bilang dia harus dioperasi. Dokter sendiri bilang dia harus dioperasi. Alhamdulillah saya edukasi cuma dilintah 2 kali sembuh. Gitu. Alhamdulillah. Iya, padahal sebenarnya kalau menurut logika emang lintah itu mungkin udah bakalan ngancurin benjolan kan. Dia kan cuma nyedot darah kan, bukan nyedot benjolnya. Gitu. Iya. Iya, jadi Bermanfaat banget buat saya, buat klien-klien saya gitu. Alhamdulillah. Itu oke. aja pengalamannya, dokter. Iya, Bu Tati, terima kasih banyak banget. Masya Allah, tabarakallah, jadi berkah buat kita semua. Karena pada Ya dasarnya, termasuk yang Ustadz yang dulu pengen nyandung, yang saya suruh ke dokter. oh iya, Alhamdulillah Bu Tati, Masya Allah, Alhamdulillah udah tabarakallah. damai-damai, udah gak pengen nyandung lagi sekarang dia. Iya, Alhamdulillah. Itu Bu Alhamdulillah. Tati referensiin ke saya dan Ya, Alhamdulillah beliau juga akhirnya jadi referensiin ke teman-temannya lagi tuh. iya, ya Eh, alhamdulillah. Padahal dia apa dokter? Dia juga psikologi, itu sekolahnya lulusan UI. Coba emang gak gelo? Masa dia psikologi dia juga gila? Aduh, gimana pusing. Aduh. Iya Bu, karena gini kalau kita ngomongin Iya, tentang ilmu tuh kan banyak iya. banget. Hanya Heeh. saja sebenarnya dipakai apa enggak. Nah, Aura Iya. Charming ini, Aura Charming Education, semua workshopnya itu teknik simple yang kita harus pakai, yang kita harus praktek. Nah, seperti Bu Iya. tadi pakai praktek bagiin, pakai praktek bagiin. Nah, itu jadi lebih maksimal gitu. Apalagi nanti kalau ditambahin Bu Tati udah belajar belum yang pakai tanggal lahir. Jadi kita kasih Belum, obat, kita kasih obat belum. ke klien Al-Fatihah di setiap organ tubuhnya dari tanggal lahirnya itu. Oh iya iya iya. Nah, Belum ini dokter dokter jantung belum juga sempat dok, belum dokter sempat jantung dok kan ada kerja tuh dok. yang nanti boleh Oh ya. enggak ada yang Ustadz itu kalau ketemu saya malu-malu. Sampai ketemu sama saya lagi beli galon, jalannya sampai jatuh-jatuh. Itu mah Malu kesandung dia. kali Bu Tati jatuh-jatuh. Aduh, teman-teman maaf ini Buru-buru terima kasih banyak ya. takut ketahuan sama saya sampai jatuh-jatuh galon. Padahal saya cuek aja, biasa aja.
Iya. Bu Tati ini sangat excited dengan materi-materi yang Bu Tati pahami, lalu Ya, praktekin, lalu bagikan dengan materi Aura ya, Charming Education sehingga ya. bahagia tanpa rekayasa didapatkan dengan mudahnya. Nah, buat teman-teman yang belum ikut, yuk segera gabung. Kita bikin bahagia tanpa rekayasa. Ada teknik mudah bagaimana kita bahagia tanpa rekayasa. Nanti infonya kapan pelatihannya ada di Bu Aminah dan Tela. Silahkan aja japri ke beliau. Bismillah. Kita akan tentu pelatihan Aura Charming kalau online mah murah. Kalaupun offline juga murah juga ya Teh. Murah, murah. Murah Gitu. kalau saya kan waktunya dokter, udah gitu yang nganternya. Kadang ini si embebnya ini yang jarang ngizin. Yang embebnya ini yang rese. Tenang. Oke, baik. Ada nggak teman-teman lain? Pak Doni kira-kira bagaimana Pak Doni? Coba saya pengen dengar Pak Doni dari Blitar. Gimana Pak Doni? Silakan. Ya, mohon maaf lagi azan, Bu. Oh, lagi. Oh, udah azan di Blitar. Oh, udah azan di Blitar ya. Oke, Di baik. sini masih. Di sini belum. Oke. Baiklah Pak Doni, saya nanti pakai chat juga boleh, silakan. Atau teman-teman yang lain. Oh, Bu Rita, oke nggak apa-apa. Terima kasih banyak Bu Rita. Yang lain ada yang mau memberikan pengalamannya? Tadi teknik yang sebentar tadi, silakan. Oke, kalau sudah cukup, saya mengucapkan banyak terima kasih. Tentu yang sebesar-besarnya, seluas-luasnya, setinggi-tingginya. Bismillah. Ini jadi jalan keberkahan buat kita semua, tentu jalan kebaikan buat kita semua, sehingga kita mudah mendapatkan apa yang kita inginkan, sehingga kita pastinya ringan melangkah. Oke, kita tutup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.